Menelisik sosok Prabu Siliwangi selalu menjadi objek penelitian menarik bagi masyarakat Sunda. Nama besarnya sebagai raja dan leluhur masyarakat Sunda begitu wangi dan disegani. Tak heran jika nama Siliwangi begitu akrab di telinga masyarakat Sunda. Apresiasi terhadap sosok Prabu Siliwangi juga diabadikan menjadi nama lembaga, jalan dan lainnya. Salah satunya digunakan untuk penamaan pasukan Tentara Komando Daerah Militer Wilayah Jawa Barat, Kodam Iga Siliwangi. Lalu, siapa sebenarnya sosok Prabu Siliwangi dan bagaimana kiprah semasa hidupnya di Tatar Sunda? Prabu Siliwangi adalah julukan untuk Sri Baduga Maharaja, pemimpin kerajaan Pakwan Pajajaran pada tahun 1474-1513 yang berkedudukan di wilayah Priangan Barat atau sekitar Bogor. Dikutip dari buku Siliwangi dari masa ke masa yang ditulis tim sejarah Kodam Iga Siliwangi pada 1978. Eksistensi Prabu Siliwangi tidak terlepas dari Kerajaan Galuh yang berkedudukan di Kawali Ciamis. Kerajaan Galuh ini dipimpin oleh Prabu Niskala Wastukancana alias Prabu Wangi. Di dalam prasasti Kawali Ciamis, dikatakan bahwa Prabu Niskala Wastukancana atau Prabu Wangi dalam periode pemerintahannya yang mencapai 100 tahun membawa Kerajaan Galuh mencapai masa kejayaan. Salah satu indikasinya kerajaan ini memiliki keraton megah bernama Surawisesa. Prabu Wangi atau Niskala Wastukancana ini memiliki seorang anak bernama Rahyang Dewa Niskala. Rahyang Dewa Niskala ini kemudian memiliki anak bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dengan demikian Prabu Wangi ini merupakan kakek dari Prabu Siliwangi. Hubungan Prabu Siliwangi dan kakeknya Prabu Wangi memiliki korelasi dalam penamaan Prabu Siliwangi. Siliwangi merupakan bahasa Sunda gabungan dari kata silih dan wangi. Silih dapat diartikan pengganti dan wangi berarti harum atau dapat dimaknai kepada Prabu Wangi. Sehingga nama Prabu Siliwangi itu dapat diartikan sebagai pengganti Prabu Wangi. Kejayaan Prabu Wangi alias Niskala Wastukancana dalam memimpin diulangi kembali oleh Prabu Siliwangi alias Sri Baduga Maharaja. Dalam Kapita Selekta Siliwangi yang ditulis Effendi Suryana menegaskan pula bahwa sosok Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Wilayah Pajajaran ketika itu meliputi Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Effendi Suryana juga menuliskan bahwa kerajaan Pakuan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Hal menarik dari sosok Prabu Siliwangi ini adalah sikap toleransinya terhadap perbedaan. Prabu Siliwangi ini memimpin pada masa awal masuknya agama Islam ke tanah air. Prabu Siliwangi tidak menentang kehadiran agama yang baru masuk ke Indonesia.